Triple H dalang dibalik semua pemecatan. Bintang baru WWE ini sindir Roman Reigns. John Cena akan kembali di SmackDown. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Triple H dalang dibalik semua pemecatan. Balik lagi soal pemecatan, banyak yang nanya nih, apakah Triple H terlibat? Sumber dari laporan terbaru ngomong gini, dari info yang aku dapat, kalau Triple H pengen seseorang tetap di WWE, ya orang itu pasti tetap di sana. Fix banget. Kalau dia mau, gak bakal dilepas. Terus, ada sumber lain nambahin detail. Triple H tuh orang terakhir yang pegang keputusan soal siapa yang stay dan siapa yang out dari roster. Kebanyakan pegulat yang gak cedera tapi gak nongol di TV yang dia booking, ya biasanya kandidat buat dilepas pas waktunya ngangkat gaji roster. Prioritas utama tuh bikin laporan keuangan terlihat bagus di mata pemegang saham tiap kuartal. Jadi ya buat make it look good, beberapa kontrak harus digorbanin. Soal kapan waktunya itu urusannya Ari sama Nick. Tapi soal siapa aja yang keluar, itu keputusan Paul Levesque alias Triple H. Buat yang nyalahin TKO doang dan mikir Triple H gak ada hubungannya, coba deh buka mata. Ari Emanuel aja kemungkinan cuma tahu 15-20 nama dari seluruh roster WWE. Masih banyak yang gak paham cara kerja belakang layarnya WWE sih. Menurut kalian, apakah Triple H sebenarnya nggak beda jauh sama Vince McMahon? Komen di bawah. Bintang baru WWE ini sindir Roman Reigns. Setelah berita pemecatan kemarin, bintang WWE Evolve, Keanu Carver ngepost beberapa tweet yang ya bisa dibilang agak panas lah. Dia sebenarnya nggak kena pecat, tapi kelihatan banget kecewa karena beberapa temennya dipecat. Dia awalnya nulis tentang betapa kecewanya dia sama keputusan WWE. Tapi yang bikin heboh adalah balasan dia ke salah satu fans yang nyolot di reply-nya. Dia bilang, "Nih orang nggak pada tahu rasanya. Mereka selalu ngebelain para bintang Samoa yang sok jago itu padahal mereka itu ngevote buat Donald Trump." Wah, kata-katanya berat banget tuh. Banyak yang langsung ngira dia lagi nyindir Roman Reigns. Soalnya Roman pernah bilang di wawancara Vanity Fair kalau dia dukung Donald Trump. Walaupun dia sebenarnya terdaftar sebagai Demokrat. Roman bilang dia ngedukung masa depan yang cerah buat negaranya. Tapi fans langsung terbelah karena statement itu. Dan ternyata bikin panas juga di kalangan Thailand. Keanu sekarang udah hapus akun Twitternya, tapi screenshotnya masih nyebar di mana-mana. Belum ada respon dari Roman dan sejauh ini belum ada info resmi apakah Keanu bakal kena rilis juga karena postingan statusnya atau enggak. Menurut kalian, apakah Keanu Carver bisa dipecat gara-gara nyindir para bintang Samoa? Komen di bawah. John Cena akan kembali di SmackDown. Siap-siap nih, karena ada yang seru banget bakal terjadi di SmackDown minggu depan. Ini episode terakhir sebelum acara Backlash, jadi pastinya bakal penuh kejutan. John Cena, sang juara WWE Undisputed, bakal muncul di SmackDown. Ini jadi pemanasan sebelum dia ngedefend gelarnya lawan musuh lawannya, Randy Orton, di Backlash nanti. Terus, masih di SmackDown minggu depan ada juga match yang gak kalah penting. Jade Cargill vs Nia Jax. Ini match buat nentuin siapa yang bakal jadi penantang utama gelar wanita WWE-nya Tiffany Stratton. Walaupun matchnya belum resmi ditaruh di Backlash, tapi bisa aja masuk ke card kalau vibe-nya pas. Dan satu lagi, match tag team juga udah diumumin nih. Kita bakal lihat Jake Fatu dan Solo Sikoa dari The Bloodline ngelawan tim yang bisa dibilang gak biasa banget, Damian Priest dan LA Knight. Tapi tunggu dulu, ini bukan match random doang loh. Soalnya mereka semua juga terlibat di match Fatal 4-Way buat gelar United States Championship di Backlash nanti. Di situ, Jake bakal ngebela gelar lawan Priest, Knight, dan Drew McIntyre. Menurut kalian, apakah Backlash tahun ini itu bakal seru? Komen di bawah. Komentar Dakota Kai setelah dipecat WWE. Setelah dipecat, Dakota Kai ngasih statement yang benar-benar bikin hati hangat. Dia bilang, "Aku lagi coba baca semua pesan masuk dan sumpah, entah itu dari teman, keluarga, rekan, coach, atau kalian semua, aku ngerasa jadi wanita paling beruntung di dunia. Itu hal yang paling berarti. Aku dapat banyak kenangan, teman terbaik, dan bisa keliling dunia. Aku super bersyukur buat semua kesempatan yang aku dapat. Aku bakal ambil waktu sebentar, tapi tenang aja. Ini belum selesai." Menurut kalian, apakah Dakota Kai itu terlalu berharga untuk dipecat? Komen di bawah. Satu lagi bintang WWE yang dipecat. Setelah pemecatan kemarin, ada lagi satu nama dari brand WWE Evolve yang bilang udah dipecat. Danny Palmer. Dia ngumumin langsung lewat postingan Instagram dan pesannya benar-benar nyentuh.
Danny ngucapin makasih ke WWE karena udah ngenalin dia ke cinta sejatinya. Maksudnya pacarnya Tank Ledger, yang sekarang adalah salah satu juara tag team di NXT. Dia bilang 3 tahun terakhir bareng WWE itu luar biasa banget. Tapi sekarang dia resmi nutup karir atletiknya. Artinya dia pensiun dari ring. Match terakhir Palmer terjadi tanggal 22 Februari di WWE Evolve lawan Kali Armstrong. Dan sebelumnya dia juga sempat menang lawan Chantel Monroe di Dark Match sebelum NXT tanggal 11 Februari. Dia lumayan sering muncul di NXT Level Up juga sebelum pindah ke Evolve. Menurut kalian, apakah Dani Palmer itu harusnya tidak dipecat? Komen di bawah. Shotzi juga ikutan bakal dipecat. Hari ini fans pada nyadar kalau profil Shotzi di situs resmi WWE pindah ke bagian alumni. Langsung deh muncul spekulasi kalau dia juga udah nggak di WWE. Laporan terbaru bilang gini soal Shotzi. WWE udah ngabarin Shotzi kalau kontraknya nggak bakal diperpanjang dan katanya ini keputusan yang udah dia siapin juga. Makanya dia sempat bikin promo itu minggu ini. Awalnya WWE bilang belum ada yang resmi tapi sekarang udah fix. Waktu ditanya soal promonya, mereka bilang dia bukan bagian dari pelepasan. Ya technically sih bener, tapi ya kita tahu maksudnya. Menurut kalian, apakah Shotzi perlu dikasih kesempatan lagi? Komen di bawah. WWE kembali lagi ke Arab Saudi. Menurut info terbaru, WWE bakal bawa kembali Night of Champions ke Arab Saudi tahun ini dan acaranya dijadwalkan digelar tanggal 28 Juni 2025. SmackDown sehari sebelumnya juga katanya bakal digelar di sana. Udah diumumin sejak Februari kemarin kalau Arab Saudi cuma bakal dapat 1 event WWE di tahun 2025, tapi sebagai gantinya mereka bakal dapat 3 event di tahun 2026 dan salah satunya adalah Royal Rumble. Yap, untuk pertama kalinya Royal Rumble bakal digelar di luar Amerika, tepatnya di Riyadh, Arab Saudi. Menurut kalian, apakah penonton Arab Saudi sekarang udah asik-asik? Komen di bawah. Yaudah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 15.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we playing Cognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we were